Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia dapat melihat. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu dalam kehidupan masyarakat yang sosial banyak sekali status yang melekat pada diri seseorang. Dan biasanya status itu berkaitan dengan harta, kepemilikan, dan sebagainya. Tentu orang yang naik statusnya karena mungkin sudah mendapatkan tempat yang mapan, gaji yang mapan, naik statusnya. Biasanya orang senang dengan kenaikan status, baik pula jabatan maupun yang lain. Jangankan soal jabatan, ya, soal sehari-hari saja yang biasa dilakukan atau yang terjadi dengan anak-anak sudah juga menunjukkan kebahagiaan. Anak TK lulus menjadi SD, statusnya sedikit naik, dia sudah senang. Dan begitu bangganya gurunya juga memakaikan baju toga untuk foto-foto. Gak usah nunggu nanti pas wisuda, pas saat kuliah. Dan difoto, dipajang, wah bangga sekali. Anak SMP masuk ke SMA, baju dicoret-coret. Apalagi SMA lulus, dicoret-coret lagi dan pesta. Menunjukkan bahwa saya sudah selesai, sudah lulus. Begitu juga yang kuliah ketika sudah lulus betapa gembira dan juga bahagianya. Pakai wisuda, pakai jubah toga dan sebagainya, difoto sana sini, dapat karangan bunga sana sini. Senang orang naik statusnya, senang orang berubah statusnya, senang ada kenaikan, senang ada perubahan. Tetapi yang jadi persoalan adalah ketika seorang anak TK senang difoto, dapat toga, dipajang sana sini, dia harus melewati SD 6 tahun dan gak kepikir. Seorang anak SMP akan melewati juga masa SMA-nya. Anak SMA juga akan melewati masa-masanya untuk kerja ataupun juga kuliah. Dan anak-anak kuliah juga setelah senang juga akan melewati masa-masa kerja. Itu yang belum kepikiran, senangnya dulu. Saudara-saudari, status perubahan seorang membuat senang.
tetapi apa setelahnya itu. Dan itulah yang pada hari ini pantas kita renungkan dalam kehidupan kita juga. Merujuk pada kehidupan Bartimeus, seorang yang dikatakan pengemis yang buta. Apa yang sama dengan Bartimeus? Bartimeus, kata-kata ini sudah menunjukkan kepada kita suatu kata yang menunjuk pada seseorang yang status sosialnya sangat rendah dalam kehidupan masyarakat Yahudi. Bartimeus disebut anak Timeus. Ini bukan dikatakan Simon, anak dari Guntur, atau dikatakan dengan istilah yang disebut dalam kitab suci yang sama, tetapi ini adalah Bartimeus, anak Timeus. Itulah artinya. Bart itu artinya adalah anak atau putra, Timeus itu adalah Timeus. Kalau dikatakan Bartimeus atau anak Timeus, itu bukan menunjukkan sebuah nama yang khusus. Itu orang menamai dia. Dan orang ini tidak punya nama, tidak dikenal. Orang tidak merasa perlu tahu namanya karena seorang pengemis. Dan orang tidak perlu tahu siapa dia karena dianggap rendah. Sebutan saja si pengemis. Dan bahkan dalam Injil ini disebut, tadi Bartimeus disebut lagi orang buta itu. Maka nama yang menunjukkan status sosial seseorang itu sudah tidak ada pada diri si buta yang pengemis ini. Dan itu sudah menunjukkan status sosial yang sangat-sangat rendah. Begitu juga disebut lagi selain katanya Bartimeus disebut seorang pengemis. Itu sudah menurunkan lagi. Tadi tidak ada namanya, lalu disebut pengemis, sudah turun lagi. Dan disebut lagi yang buta. Wah, sudah paling rendah sekali. Betapa rendahnya orang ini. Lalu kemudian ceritanya berlanjut pada tahap berikutnya. Ia ingin sembuh dan memanggil Yesus. Kata-kata panggilannya pun itu ada tingkatan dan perubahan. Yang pertama dia panggil, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud mau menunjukkan padanya dia yang lemah, yang buta, yang juga tidak punya status apa-apa, memanggil nama Yesus anak Daud. Siapa dikatakan anak Daud kita tahu. Yesus adalah anak Yusuf, tapi dia menyebut anak Daud. Itu menunjukkan bahwa apa yang dia yakini, apa yang dia alami dalam imannya, dalam kepercayaannya, yang nanti akan datang sebagai Mesias adalah keturunan Daud. Dan dia yang buta, dia yang pun juga tidak belajar nyantrik pada seorang guru, bisa menyebut Yesus anak Daud. Ada suatu jarak yang jauh antara dia yang tidak diakui apa-apa, menyebut nama Sang Mesias yang begitu tinggi. Dan orang-orang pun mengatakan, aduh siapa sih orang ini? Udah diam. Semuanya mengatakan diam, jangan berisik. Tetapi akhirnya dia terus memanggil dan Yesus pun akhirnya memanggilnya. Sapaan Yesus ini berubah lagi. Dia tidak panggil Yesus anak Daud yang tinggi yang jauh itu. Dia sebut Rabuni, artinya adalah guruku. Bukan hanya guru tapi guruku. Rabuni itu artinya guruku. Dalam bahasa Ibrani, guruku, gurunya saya. Kata guruku atau gurunya saya menunjukkan kedekatan lagi. Itu guru, tapi kalau dibilang gurunya saya itu menunjukkan kedekatan yang lebih. Dia belum pernah belajar sama Yesus, dia belum pernah mengikuti Yesus, tetapi dengan sapaan itu dia mengatakan guruku. Ada sebuah kepercayaan, ada sebuah keyakinan. Dia menumpahkan segala sesuatu yang membuat dia tertekan selama hidupnya, direndahkan dan bahkan tidak melihat, dia mempercayakan kepada guruku, Rabuni. Nah, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, maka di sini kita melihat ada sebuah peristiwa yang luar biasa. Dari Bartimeus yang tidak ada apa-apanya, dipanggil Tuhan dan dia akhirnya menyatakan Rabuni, guruku. Dan tidak berhenti sampai di situ, lalu kemudian ada peristiwa yang menjadi tujuan dari Injil ini, yaitu disembuhkan. Yang tadi tidak melihat menjadi melihat. Dari yang duduk diam di pinggir jalan, dia dikatakan di situ setelah sembuh, dia langsung mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Artinya yang duduk diam, bertahun-tahun duduk di sebuah sudut,
mengemis, meminta belas kasihan, lalu kemudian dia mengikuti Yesus. Dari duduk, berjalan, dan mengikuti Tuhan. Dari seorang pengemis yang tidak bernama, yang tidak diakui, menjadi seorang murid. Saudara-saudari bisa membayangkan ada sebuah status yang berubah dari seorang pengemis yang tidak punya nama, bahkan direndahkan dan tidak bisa melihat, lalu kemudian menjadi seorang murid. Dimelekan, dia kembali dari duduk, dia berdiri mengikuti Yesus, dan dari seorang pengemis menjadi murid. Dari yang rendah menjadi status yang lebih tinggi lagi. Bukan dalam soal uang, tetapi dalam suatu penghargaan di mana Allah, di mana Tuhan memanggil dia. Nah, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, peristiwa ini adalah sebuah peristiwa kenaikan status. Peristiwa inilah yang dialami dalam hidup manusia. Peristiwa ini yang dialami kita sebagai orang-orang beriman. Sebelum Yesus membaptis atau kita dibaptis dalam nama Yesus, kita adalah Bartimeus itu. Orang yang berdosa, yang penuh dengan kerendahan, yang pun juga tidak diakui. Dan bahkan juga kita pun buta yang tidak bisa melihat terang itu. Setelah dibaptis, setelah mengenal Yesus, kita diangkat statusnya. Bukan lagi menjadi seorang budak yang penuh dosa, tetapi menjadi seorang anak. Yesus mengatakan, Abun dibasmaya, net kadasmak. Artinya adalah, sebut Allah itu adalah Bapamu. Artinya Bapa dan kita anak. Diangkat statusnya. Yang tadi duduk di pinggir jalan, diangkat masuk dalam rumah yang luar biasa, yang menjadi rumah impian banyak orang. Bukan saja disuruh makan pengemis itu, tapi diangkat menjadi anaknya. Itulah kita. Nah, status kita sudah berubah, saudara-saudari. Status kita sudah menjadi lebih lagi dibandingkan kita yang dulu. Tetapi pertanyaannya, lalu mau apa? Bartimeus tidak tinggal diam. Dia tidak duduk lagi di pojok itu. Dia tidak mengemis lagi, tetapi mengikuti Tuhan. Mengikuti jalan Tuhan, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sementara orang-orang yang lain yang tidak buta juga berbondong-bondong, bukan hanya mengikuti Yesus karena Yesus mau pergi ke Yerusalem, tetapi karena ingin banyak hal yang menjadi kepentingannya. Tapi Bartimeus tahu tujuannya Yesus ke Yerusalem. Nanti di bab ini dijelaskan setelah cerita ini, Yesus pergi ke Yerusalem, dielu-elukan dan disalibkan. Itu Bartimeus tetap mengikuti dalam sengsara dan kebangkitan Yesus. Jadi status kita yang sudah menjadi berubah itu, apa yang harus kita lakukan? Sama seperti Bartimeus. Tidak duduk lagi di pinggir jalan dalam kegelapan, tapi dengan terang kita mengikuti Yesus dalam perjalanan salibnya dan menuju pada kebangkitan. Inilah yang dijelaskan dalam bacaan pertama, bagaimana peziaran manusia yang menuju dari seseorang yang tadinya lemah, buta, berdosa, diangkat menuju pada tempat yang dijanjikan. Perjalanan bangsa Israel dalam Eksodus, jadi dari statusnya budak, diangkat menjadi orang yang punya tanah terjanji. Perjalanan mereka itu ada janji. Ketika mereka berjalan, dijanjikan ke depan. Tapi Bartimeus pada saat mengikuti Yesus tidak dijanjikan. Dia sudah mendapat janji itu. Dia sudah dimelekan, dia sudah diangkat statusnya, dan dia mengikuti Yesus. Janjinya sudah dipenuhi dahulu, dan dia mengikuti Yesus menuju janji yang akan digenapi, yaitu kebangkitan. Itulah kita. Kita pun dalam mengikuti itu tidak perlu bersungut-sungut lagi. Janjinya di depan, kapan sampainya? Seperti Eksodus bangsa Israel yang terus mengeluh. Tapi janjinya sudah dipenuhi, kita sudah dimelekan, kita sudah menjadi orang-orang yang diangkat statusnya dari orang-orang buta, dari penuh dosa, menjadi anak-anak Allah. Maka saudara-saudari, kita bersyukur, kita menyadari status kita, menyadari rahmat baptisan yang telah kita terima yang luar biasa itu. Dan kita bersyukur, kita juga diangkat menjadi anak Allah. Pertanyaannya, beranikah kita seperti Bartimeus yang meninggalkan kegelapan, yang meninggalkan kebutaan, yang meninggalkan status kita yang duduk saja, diam saja. Tetapi dengan terang mengubah kita yang gelap tadi menuju pada perjalanan Yesus
dalam suka duka menuju pada salib dan kebangkitan. Dan itulah yang menjadi status kita yang baru. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.